Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah simak bersama ya, Bapak sekalian. Alhamdulillah, kita masuk di sesi tanya jawab. Ustadz juga sudah bergabung bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya malam hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, sudah masuk sesi tanya jawab ya, atau sesi diskusi. Langsung saja silakan untuk pertanyaan langsung bisa raise hand ya. Silakan dipencet raise hand-nya supaya muncul antriannya Bapak sekalian. Kemudian untuk pertanyaan chat silakan langsung ditulis saja. Untuk yang pertama ada Ibu Prita. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, kalau mengenai yang kontrak kerja tadi, itu kan dikontrak setahun, 5 tahun, atau bahkan sampai pensiun. Lalu harus disebutkan di awal untuk upahnya. Apakah itu berarti dari sejak dikontrak sampai masa kontrak berakhir, upahnya tidak bisa berubah atau bertambah, Ustadz? Kalau kayak gitu, apa ada yang mau ya Ustadz? Karena biasanya kan tiap tahun ada kenaikan berapa persen gitu Ustadz. Nah, lalu yang saya tanyakan lagi, kalau misalkan itu ada kenaikannya itu apakah perlu disampaikan berapa prosennya? Karena biasanya yang kami lakukan itu berdasarkan nilai rapot. Jadi sebelum ada kenaikan itu kita bikin penilaian seperti itu Ustadz. Jadi nanti berdasarkan penilaian itulah range prosentase untuk kenaikan upah. Kalau selama ini begitu. Nah, kalau yang mengacu dengan kontrak kerja tadi bagaimana ya Ustadz? Lalu pertanyaan kedua mungkin ini ada hubungannya tetapi sedikit menyimpang Ustadz. Kapan hari saya ikut ikut materinya Pak Yoyo itu Ustadz. Lalu beliau menyampaikan bahwa beliau itu menyimpan setiap tahunnya 2 gram emas untuk masa pensiun karyawannya. Nah, itu menginspirasi bagi saya. Cuman yang saya bingungkan adalah karena kan nanti itu emasnya itu kan pembeliannya akan diambilkan dari uang perusahaan. Lalu pertanyaannya adalah apakah emas itu harus disakati juga ya Ustadz? Nah, itu aja Ustadz dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Langsung ya. Baik Ustadz. Yang pertama masalah gaji untuk kontrak kerja. Jadi dalam Islam memang semuanya disebut kontrak ya. Nggak ada istilah pegawai tetap, nggak ada istilah pegawai kontrak. Maksudnya ya muddatul amal itu adalah masa kerja itu harus disepakati. Itu berapa tahun dia itu diakati atau dikontrak itu berapa tahun. Karena ini menyangkut hak dan kewajiban. Jadi dalam Islam itu kalau sudah akad itu kan tidak boleh dibatalkan sepihak. Jadi jangan sampai nanti secara sepihak itu resign atau secara sepihak itu dipecat, itu nggak boleh. Itu pentingnya memberi batasan waktu. Kecuali itu atas dasar keridhaan kedua belah pihak. Kemudian mengenai gaji, di dalam Islam kenaikan gaji otomatis secara berkala itu memang tidak ada. Jadi nanti setiap tahun otomatis naik, setiap tahun otomatis naik, itu memang dalam Islam tidak ada. Tapi bukan berarti setelah akad kemudian sampai pensiun itu gajinya tetap terus. Jadi bisa saja ada syarat ja'li tadi, ada ketentuan-ketentuan yang bisa disepakati. Intinya kalau memang mau setiap tahun itu ada perubahan, itu tetap harus dengan akad baru. Intinya tidak otomatis gitu loh. Jadi bisa saja disepakati setiap tahun gaji itu ditinjau kembali. Sehingga bisa tawar-menawar lagi, karena setiap
akad kan memang bisa dirubah sesuai dengan kesepakatan. Kalau disepakati setiap tahun ditinjau itu enggak apa-apa. Itu maknanya bisa naik, bisa turun juga, bisa tetap gitu loh. Sehingga nanti ada evaluasi. Kalau di perusahaan saya itu memang selalu ada peninjauan setiap tahun, sehingga terjadi diskusi evaluasi gitu loh. Kalau nilai rapotnya kayak tadi memang ada di tempat saya itu rapot, itu nanti akan disampaikan penilaian dari atasan seperti apa. Kalau memang kinerjanya bagus, bisa ditawarkan naik. Justru yang ngasih penawaran itu perusahaannya akan dinaikkan ini sebagai prestasi supaya memberi semangat, dan karena itu naik memang itu akad baru kan berarti. Sehingga nanti kalau setuju dinaikkan ya mestinya setuju terus ditandatangani. Tapi kalau memang dievaluasi itu dilihat tidak ada perkembangan, ajek-ajek saja, itu bisa saja nggak ada kenaikan. Ini juga supaya memacu, selalu berprestasi, sehingga apa? Sehingga nanti akhir tahun, atau mungkin setengah tahunan juga bisa evaluasi, atau 3 bulanan juga bisa. Terserah kesepakatan, karena itu syarat jahli. Disepakati setiap bulan ada evaluasi, sehingga nanti bisa naik, bisa tetap. Kalau turun ya turun mungkin saja, kalau mungkin tiba-tiba perusahaan itu mengalami penurunan karena ada pandemi dan sebagainya. Kalau di tempat saya kemarin pas pandemi ya kita panggil semua, kita sepakati untuk turun gajinya. Bukan turun, diberikan separuh. Dan masuknya juga separuh. Karena kita sudah nggak sanggup dan mereka paham kondisinya, dan kalau memang tidak sepakat ya kita tawarkan untuk mengundurkan diri biar mencari tempat kerja yang lain. Itu yang berarti kemungkinan turun bisa, kemungkinan tetap bisa, kemungkinan naik bisa, tetapi intinya apa? Harus ada akad baru memang, bukan kenaikan berkala atau kenaikan secara otomatis. Itu kalau di dalam Islam memang tidak ada kenaikan gaji berkala. Terus yang kedua, apa tadi? Zakat. Zakat. Tapi sebelumnya boleh nanya yang berkaitan yang tadi pertama ya Ustadz? Iya, silakan. Nah, lalu gini Ustadz, tadi kan Ustadz sampaikan tidak boleh resign dan tidak boleh dipecat, misalnya gitu. Nah, kalau itu resign nanti hukumnya bagaimana? Lalu kalau misalnya begini Ustadz, selama ini kami tidak pernah memecat karyawan selain memang sudah ketahuan melakukan tindak kriminal. Kayak misalnya yang lalu itu kami punya karyawan yang ternyata dia itu menggelapkan gaji tukang gitu. Nah, memang dia tidak merugikan dalam hal ini dia tidak merugikan perusahaan, tapi menurut kami ini suatu kecurangan gitu loh. Jadi dia memotong gaji-gaji tukang itu. Sedangkan kalau tukang-tukang itu kan mungkin karena tingkat edukasinya rendah ya Ustaz. Jadi mereka nggak menghitung secara detail berapa yang dia terima, seperti itu. Nah, kalau seperti itu gimana Ustaz? Iya, jadi pembatalan itu kan ada 2 jenis ya, ada yang disebut iqolah, ada yang disebut fasakh. Iqolah itu pembatalan akad atas dasar keridoan bersama. Tapi tidak ada alasan apa-apa gitu loh. Tidak ada, maksudnya tidak ada pelanggaran kesepakatan. Nah, pelanggaran itu kan dibagi 2, ada pelanggaran syarat syar'i, ada pelanggaran syarat ja'li. Kalau pelanggaran syarat syar'i, kalau itu sampai ada unsur-unsur yang merusak akad, itu harus fasakh istilahnya. Bukan iqolah lagi. Fasakh itu ya memang akad harus batal, misalnya batal demi hukum. Tapi kalau itu pelanggaran syarat
ja'li itu dikembalikan kepada kesepakatan. Contohnya misalnya kalau pegawai sudah kerja tapi dia merasa nggak kerasan, dia pengen mundur, itu namanya ya ingin membatalkan akad. Belum selesai, dia ingin mundur, nah ini butuh kesepakatan dua belah pihak. Kalau alasannya diterima, ya sudah sama-sama ridho, itu namanya ikolah. Pemutusan hubungan ya karena tidak ada pelanggaran, itu namanya ikolah. Tapi kalau fasah itu misalnya tiba-tiba fasah yang melanggar hukum syariat ya, tiba-tiba manajemen perusahaan itu memberlakukan ketentuan larangan pakai jilbab misalnya. Dulunya boleh, tiba-tiba tidak boleh. Nah, itu berarti ada pelanggaran hukum syar'i. Nah, kalau kayak gini, ya kalau dinego tetap nggak bisa, ini wajib keluar. Wajib keluar. Itu sudah fasah, jatuhnya fasah. Tapi kalau yang dilanggar itu adalah syarat ja'li, misalnya syarat ja'li itu sehari harus masuk 7 jam. Dia sering mangkir gitu, bolos, keluar, keluyuran misalnya, nanti balik cuma absen, gitu terus, dan ketahuan. Nah, itu mestinya ada aturan-aturan syarat ja'li yang sudah disepakati. Misalnya kalau sampai mangkir, bolos itu 7 jam dalam 1 bulan, nanti didenda 10% dan kelipatannya. Terus nanti ada batas, kalau memang sudah total, misalnya 100 jam dalam sebulan, itu bisa SP1, nanti 200 SP2, 300 SP3. SP3 berarti sudah harus dikeluarkan. Nah, kalau memang ada ketentuan-ketentuan yang rinci, itu berkaitan dengan syarat ja'li, nanti ya tinggal dikembalikan kepada syarat ja'li. Jadi ada 3 kemungkinan itu. Kalau mau ditambah ya 4 kemungkinan. Jadi bisa karena ikolah, bisa karena pelanggaran syarat syar'i, bisa karena pelanggaran syarat ja'li, atau mungkin karena ada force majeure gitu loh, keadaan yang di luar kendali. Misalnya sakit secara permanen ya, kecelakaan, lumpuh, sehingga tidak bisa melaksanakan tugas yang normal, padahal dia kerjaannya sangat mengandalkan tumpuan kaki misalnya. Nah, itu berarti bisa fasah itu. Atau karena bencana alam, tiba-tiba kena gempa terus perusahaan ambruk, ya harus fasah, harus memang putus hubungan kerja. Nah, kira-kira kayak gitu. Terus yang kedua masalah zakat ya. Masalah zakat sebenarnya tergantung pada akadnya. Itu setiap bulan menyimpan 2 gram itu statusnya sudah milik siapa. Kalau itu sudah dipindah milikkan, ya berarti yang berkewajiban mengeluarkan zakat ya pemiliknya. Kalau itu masih di posisi perusahaan, ya perusahaannya yang mengeluarkan. Tapi tetap harus mengikuti ketentuan nisab emas itu 85 gram dan harus menunggu haul 1 tahun. Kalau sudah memenuhi ya dikeluarkan 2,5%. Begitu ya. Allah. Baik, begitu. Alhamdulillah. Semoga bisa dipahami untuk Bapak Ibu sekalian semuanya ya. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin masih diberikan kesempatan untuk pertanyaan langsung. Silakan. Bila belum ada, kita ini menyambung ya dari Ustadz Iyang. Ini terkait syarat ja'li tadi Ustadz.
Pertanyaannya, apakah syarat ja'li ini berlaku untuk seluruh jenis akad atau hanya untuk akad ijaroh, Ustaz? Syarat ja'li itu berlaku untuk semua akad ya. Tapi akad itu kan ada yang mustamir, ada yang fauri ya istilahnya. Akad itu ada yang mustamir. Akad mustamir itu akad yang memerlukan jangka waktu. Memerlukan jangka waktu. Tapi ada akad itu yang fauri. Kalau akad fauri itu akad yang langsung selesai gitu loh. Contoh akad fauri jual beli. Jual beli yang kontan itu kan ini saya beli harganya berapa? Harganya 10.000. Ya saya bayar, saya terima. Itu akad fauri. Tidak membutuhkan syarat-syarat ja'li kan. Selesai gitu. Tapi ada akad mustamir, itu akad yang membutuhkan jangka waktu. Misalnya saja ijaroh. Ijaroh itu jelas ada jangka waktunya. Maka biasanya akad yang memerlukan jangka waktu itu memerlukan syarat-syarat tambahan. Syarat-syarat tambahan berarti syarat-syarat ja'li tadi. Termasuk sirkah ya, sirkah yang berkelanjutan. Itu mustamir juga. Nah, akad sirkah yang mustamir itu memerlukan selain syarat syar'i ada syarat ja'li. Terus utang piutang. Utang piutang atau kredit, nah itu ada jangka waktunya, itu termasuk akad mustamir. Itu memerlukan syarat-syarat ja'li. Jadi begitu ya. Baik, Ustaz. Semoga terjawab ya, Pak. Ada pertanyaan langsung lagi, mungkin masih diberikan kesempatan untuk pertanyaan langsung ya. Silakan. Baik, apabila belum ada, kita beralih ke pertanyaan chat ya, Ibu sekalian. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ustadz Nugroho. Assalamualaikum. Kalau ada akad kontrak kerja yang tertulis dan dinyatakan hanya pekerjaan A saja misalnya, tetapi di tengah waktu oleh pimpinan ternyata diminta untuk melakukan pekerjaan B, C, D yang tidak ada di dalam kontrak oleh pemimpin, disebutkan karyawan harus ikhlas dan memakai hati nurani untuk dapat melakukan pekerjaan tersebut. Tidak ada upah atas pekerjaan tambahan tersebut. Bagaimana hukumnya? Kemudian apa yang sebaiknya dilakukan oleh sang karyawan, Ustaz? Iya. Jadi harus memahami di dalam kontrak ijaroh, ini termasuk syarat syar'i ya. Syarat syar'i itu harus naul amalnya itu harus jelas. Naul amalnya harus maklum. Jenis pekerjaannya atau job deskripsinya itu harus jelas. Jadi maknanya kalau itu memang mau tertulis, sebenarnya lisan saja kan sudah bisa. Tapi biasanya untuk akad yang mustamir tadi itu bisa jatuhnya, kalau hukum asalnya tertulis itu sunnah, tapi bisa jatuh wajib. Kalau itu ada dugaan menimbulkan konflik. Konflik itu doror, oleh karena itu hukumnya bisa berubah menjadi wajib ditulis. Nah, yang wajib jelas itu kan 4 tadi ya, naul amal, kemudian muddatul amal, kemudian juhdul amal, dan yang terakhir ujratul amal. Itu syarat syar'i. Nah, yang ditanyakan ini kaitannya dengan syarat yang pertama, naul amal. Jadi, salah satu yang harus disepakati di dalam kontrak kerja, ijaratul ajir, itu adalah saya tugasnya apa. Mas, misalnya tugasnya itu pekerjaan A. Maka itu sebenarnya
dia itu tidak wajib mengerjakan selain A, gitu loh. Oleh karena itu, kalau dia diberi pekerjaan B atau C yang tidak ada dalam kontrak kerja, dia berhak menolak. Dan tidak boleh dipaksa. Tidak boleh dipaksa. Karena yang tertulis dia tugasnya A, tidak boleh diberi B atau C, kecuali ada tambahan kompensasi. Kalau dia mau, dia berhak untuk meminta, ini bukan tugas saya, karena tugas saya hanya A. Kalau diminta B dan C, itu dia berhak untuk minta, saya mau mengerjakan asal ada kompensasi. Ada kompensasi. Kecuali kalau dia ikhlas, ridho dengan tambahan itu nggak ditambahi kompensasi. Kalau dia memang ikhlas, ya itu tolong menolong, bukan bisnis. Kalau dalam Islam kan tegas, bisnis is bisnis. Tapi kalau memang pekerjaannya ridho, ya nggak apa-apa. Ini saya kasih tambahan ya, tapi mohon maaf nggak ada kompensasinya. Ikhlas mau, kalau dia bilang iya, ya itu jatuhnya apa? Tolong menolong. Tapi kalau dia menolak, ya itu haknya. Dan Islam itu profesional. Islam itu kalau sudah menganggap ini adalah bisnis, harus ditegakkan prinsip-prinsip bisnis dalam Islam. Jangan dengan alasan apa? Hati nurani. Dalam Islam hati nurani itu tidak hukum syara, bukan hukum syara. Tidak boleh menentukan hukum berdasarkan hati nurani. Itu tertolak di sisi Allah. Itu berarti menggunakan hukum atas dasar hawa nafsu. Tapi ngakunya hati nurani. Nggak ada hukum berdasarkan hati nurani, itu nggak ada. Jangan menetapkan hukum menurut hati nurani. Karena hati nurani sama dengan hawa nafsu. Dan itu tidak boleh dalam Islam. Yang disebut menetapkan hukum harus berdasarkan dalil syar'i, bukan hati nurani. Oleh karena itu, kalau dituntut harus ikhlas. Ikhlas itu hanya apa? Hanya amaliyah hati, bukan amaliyah muamalah. Muamalah itu dilihat zahirnya, bukan dilihat hatinya. Kalau dia sudah mengatakan ya setuju, walaupun hatinya itu berat, tidak boleh diingkari. Dia tetap harus jalan, dan itu tetap secara hukum sah menurut muamalah. Muamalah tidak dinilai hatinya. Misalnya jual beli ya. Misalnya Mas Rahmat naksir handphone saya. Berapa, Pak? Ini 5 juta, mau enggak? Oh iya, enggak apa-apa. Dibayar 5 juta, saya kasihkan. Setelah menerima handphone saya, nyesel. Saya sebenarnya enggak ridho. Kemahalan, handphone kayak gini kemahalan. Itu sudah enggak berlaku. Hati nuraninya enggak berlaku. Karena yang dihukumi dalam muamalah itu zahirnya. Kalau dia bilang, ya setuju dibayar, ya sudah. Keberatan-keberatan hati urusannya dengan Allah, bukan dengan sesama manusia. Karena Nabi sudah mengatakan nahnu nahkumu bidzahir. Kita ini umat suruh menghukumi zahirnya saja. Termasuk kontrak kerja juga gitu. Kalau disepakati kerjanya A, ya A gitu loh. Dan kalau menolak itu harus dianggap biasa dalam Islam. Itu bisnis. Ini saya kasih tambahan, ini bukan tugas saya, Pak. Kalau menolak bukan berarti tidak Islami. Jadi apa yang dikerjakan sesuai hukum syariat itu Islami. Justru yang ngawur itu yang nggak Islami. Makanya kita harus terbiasa membedakan antara hati nurani dengan hukum syariat. Seperti aturan bertamu itu kan ada dalam Islam. Kalau tuan rumah tidak berkenan menerima tamu, dia berhak menolak. Dan itu ditegaskan dalam Quran. Kalau tamu sudah salam, kemudian tuan rumahnya mengatakan mohon maaf saya tidak menerima tamu hari ini, itu harus pulang. Jangan marah-marah, itu tidak Islami, itu semacam enggak bisa. Karena itu hak tuan rumah dan itu sudah ada izin Allah.
Terserah tuan rumah mau nerima atau menolak tamu. Kalau ditolak jangan marah-marah. Nggak punya hati nurani. Bisa. Itu muamalah memang gitu. Allah Allah. Gitu ya. Baik, syukran Ustaz. Insya Allah jelas ya, Bapak sekalian. Kemudian ada pertanyaan kedua, Ustaz. Bagaimana cara penentuan nilai nominal upah atas suatu pekerjaan agar tidak dipandang overpaid atau sebaliknya, karena ada potensi untuk dimanfaatkan secara berlebihan oleh pemberi kerja dengan upah yang diterima tersebut. Ini hampir sama dengan pertanyaan dari Ibu Yuni ya. Izin bertanya bagaimana perhitungan cara memberi besarnya upah yang sesuai dengan pekerjaan agar tidak zolim, begitu Ustaz. Syukron. Iya. Jadi dalam Islam sebenarnya prinsip pertama yang harus dipegang di dalam penentuan upah itu sebenarnya keridhaan dua belah pihak. Jadi memang harus tawar-menawar. Masing-masing bisa mengukur. Selama pekerjaannya itu jelas, itu bisa diukur. Itu prinsip pertama. Yang kedua, memang dikembalikan pada urufnya. Uruf itu ya standar yang berlaku di masyarakat. Bisa dikembalikan itu. Karena masyarakat itu bisa mempunyai standar untuk tukang kayu berapa, tukang batu berapa. Untuk apa? Pekerjaan untuk menjadi sopir itu berapa, menjadi guru itu berapa, menjadi dosen berapa, menjadi dokter berapa, itu sebenarnya urufnya ada. Oleh karena itu kalau ingin tahu layak tidak ya memang boleh dikembalikan pada uruf standar yang berlaku di masyarakat. Dan masyarakat Jogja dengan Jakarta juga beda urufnya. Kalau masih sulit memang di dalam Islam menjadi kewajiban negara untuk memberikan acuan. Jadi negara harus menyediakan juru taksir, ahli penaksir keahlian itu mestinya disediakan negara kalau tidak ada titik temu kesepakatan antara ajir dan mustajir. Itu bisa diadukan kepada negara dan negara bisa menyediakan juru taksirnya. Itu kalau tidak ada kata sepakat. Oleh karena itu, secara umum tinggi rendahnya itu memang bisa dilihat dari tingkat kesulitan. Mungkin tadi sudah saya singgung. Semakin sedikit yang bisa mengerjakan, yang memerlukan expertise yang tinggi, itu semakin tinggi upahnya. Semakin banyak orang bisa mengerjakan, tidak butuh ilmu yang tinggi, tidak butuh sekolah yang tinggi-tinggi, itu berarti semakin rendah manfaatnya. Menjadi tukang parkir semua orang bisa. Sekolah nggak sekolah bisa, itu berarti paling rendah. Yang agak atas misalnya menjadi office boy, mungkin membutuhkan keterampilan yang lebih daripada sekedar tukang parkir. Harus ada keterampilan membersihkan dan sebagainya. Lebih tinggi mungkin tenaga administrasi harus bisa mengoperasikan komputer. Lebih tinggi mungkin keuangan, lebih tinggi lagi mungkin programmer, lebih tinggi lagi misalnya strat plan. Dan tinggi rendahnya manfaat dikembalikan pada jenis perusahaannya. Saya kebetulan punya perusahaan yang sempat core-nya itu berubah. Dulu dari perusahaan saya Syafaat itu dulu dari desain grafis. Kalau masih desain grafis berarti yang manfaat yang paling besar itu desainer. Tapi begitu berubah menjadi Markom, marketing communication, itu itu menjadi
yang paling strategis itu strat plan, yang gajinya paling tinggi. Nomor 2, desainer. Karena untuk markom itu yang paling mahal memang ide-ide strategi di dalam marketing. Itu yang paling mahal. Sehingga karyawan yang gajinya paling tinggi ya bagian strat plan. Itu contohnya begitu. Jadi manfaat yang diberikan pada perusahaan itu jelas beda-beda untuk masing-masing bagian. Yang akan memberikan kontribusi terbesar terhadap perusahaan itu, yaitulah yang seharusnya mendapat gaji yang paling besar. Kalau itu perusahaan IT, ya programmer yang paling gede. Dan seterusnya. Kalau itu bimbingan belajar, ya mungkin yang paling gede siapa? Ya trainer-trainernya, guru-gurunya misalnya gitu. Kalau rumah sakit ya dokternya. Kalau properti, dokter ya kalah sama arsitek. Di rumah sakit, arsitek mungkin ya kalah sama dokter. Ya sudah biasa. Dulu waktu kuliah itu selalu ya antar fakultas kan saling mengejek gitu loh. Biasanya, wah yang paling nanti gajinya gede kedokteran misalnya. Kayak saya dulu pertanian dilecehkan. Ternyata ketika kerja, ada teman saya yang kerja di perusahaan perkebunan. Ternyata yang paling gede ya yang lulusan pertanian. Gajinya mungkin sampai 50 juta gaji pokoknya per bulan. Di situ ada dokter, tapi dokternya ya paling 10 juta per bulan. Gede mana lulusan kedokteran dengan pertanian. Ya tergantung perusahaannya dong. Itu kerja di rumah sakit apa kerja di perkebunan apa di properti. Kalau di properti insinyur pertanian hanya untuk nanam kebunnya, yang paling mahal ya arsitek. Itu gambaran sepintas begitu ya. Allah. Baik, syukran Ustaz. Nah, semoga bisa dipahami ya Ustaz. Ini menyambung Ustaz, agak berkesinambungan. Ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana jika nilai upah majhul atau tidak jelas? Misal pekerja menyebutkan mau dikasih ujroh seikhlasnya. Itu gimana? Seikhlasnya akan diterima. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan Islam tentang penentuan upah berdasarkan UMR, Ustaz? Iya. Tadi sudah disampaikan, kalau ujroh tidak jelas itu maknanya apa? Akadnya fasad atau fasid. Akad fasad itu tidak sah. Itu sudah dibahas awal-awal dulu kan. Oh, itu nanti di semester 6 ya. Saya lupa ini semester 2. Kalau semester 6 kan sudah masuk mikro. Ada penjelasan tentang akad. Jadi kalau disebut fasad itu tidak sah. Jadi kalau ngomong nanti gajinya gampang ya, itu tidak sah. Kecuali, nah ada kecualinya, yaitu untuk pekerjaan yang memang sudah maklum di tengah masyarakat. Jadi dalam fikih itu nanti dibagi dua, upah itu ada yang namanya ajrul misli, ada ajrul musamma. Ajrul musamma itu upah yang disebutkan di awal akad. Kalau ajrul misli itu ketika akad upahnya tidak disebutkan. Itu masih sah asalkan upah itu pekerjaan itu pekerjaan yang sudah maklum di tengah masyarakat dan standar upahnya juga sudah maklum di tengah masyarakat. Misalnya saja saya ngundang tukang, Pak tolong ya Pak, ini ada yang bocor diperbaiki gitu. Ya siap. Ternyata nggak ngomong upahnya berapa. Dan biasanya tukang ditanya nggak mau jawab. Berapa Pak upahnya? Kalau bahasa Jawa ngaturi pinten Pak. Dia monggo
jenengan sak kersane, biasanya cuma gitu aja. Orang Jawa nggak mau ngasih harga itu. Berapa Pak upahnya gitu? Ya terserah Bapak, mesti gitu. Bagi orang Jawa itu tidak pantas ngomong harga, nyebut harga itu dianggap saru lah, dianggap apa ya? Ya tidak pantas, Tabu, Ustaz. tabu itu. Padahal itu tidak Islami, itu tidak Islami. Tidak mesti adat itu baik. Gitu. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan yang sudah biasa ya, tukang itu tetap ada standarnya. Kalau di tempat saya, kalau dikasih makan itu 100.000 per hari. Kalau lepas 120.000 misalnya itu udah jelas. Kalau ladennya atau pembantu tukangnya itu 80.000 itu kalau kasih makan. Kalau lepas 100.000 misalnya. Itu sudah standar, walaupun nggak ngomong, nanti selesai kasih itu sudah beres. Itu namanya ajrul misli. Seperti kita bocor bannya, tempel ban, itu nggak ngomong kan? Itu namanya ajrul misli. Nanti selesai baru tanya, berapa Pak? 10.000. Itu sudah semua sudah paham, atau 5.000. Contoh lain kita naik bis itu nggak tawar-menawar dulu kan? Mau naik, nggak mau naik. Berapa Pak sampai Klaten gitu, lari terus, ayo naik. Berapa Pak? Tinggal bisnya, naik dulu. Kenapa? Karena tarifnya sudah umum. Itu namanya ajrul misli. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada standarnya, terutama untuk karyawan tetap, itu tetap harus disebut. Kalau nggak jelas itu tidak sah. Kalau nggak jelas nggak sah. Walaupun sama-sama ikhlas. Nanti nganu ya seikhlasnya ya itu keridoan dua belah pihak, kalau ada yang dilanggar ya tetap tidak sah. Walaupun sama-sama ridho, kayak tadi sama-sama ridho, kalau nggak sesuai syariat tetap tidak sah. Itu bedanya ajrul misli dan ajrul musam. Gitu ya, Allah. Baik, Ustaz. Yang terkait UMR, Ustaz. Pandangan Islam tentang UMR. Kalau UMR jadi acuan kan boleh. Itu yang termasuk uruf tadi kan. Tapi kan untuk pekerjaan-pekerjaan yang secara umum. Karena ada pekerjaan yang perlu expertise tinggi gitu loh. Jadi kalau hanya untuk acuan boleh, yang tidak boleh kalau negara menetapkan UMR itu tidak boleh. Upah minimum sekian, tidak boleh di bawah itu. Nah itu namanya tas'ir. Tas'ir itu hukumnya haram. Itu nanti dibahas pertemuan ke-9. Hukum perdagangan, nanti negara tidak boleh mematok harga bawah atau harga atas, tidak boleh. Baik floor price maupun ceiling price, itu nggak boleh. Baik itu untuk harga barang maupun upah pekerja, itu tidak boleh. Itu nanti kita lihat pertemuan ke-9. Ada dalil-dalilnya yang khusus mengharamkan bagi negara melakukan tas'ir. Itu pematokan harga. Termasuk pematokan upah, nggak boleh. Tapi memberi acuan boleh, memberi acuan. Jadi boleh memberi acuan. Bahkan kalau perlu tidak hanya UMR, tapi untuk pekerjaan ini, kayak tadi kan, pekerjaan ini acuannya berapa, kalau dokter berapa, insinyur berapa, tukang berapa, acuan saja, tidak boleh mematok itu yang itu ya Allah. Baik, Ustaz. Insya Allah jelas ya, Bapak sekalian. Masih berlanjut, Ustaz. Ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Agatha. Yang pertama, Ustaz, apakah boleh menggaji karyawan tapi perusahaan mempunyai kebijakan potong 2,5% untuk zakat? Hanya diberlakukan kepada karyawan yang rela atau mau. Apakah itu termasuk double akad? Gitu, Ustaz. Kemudian yang kedua, jika ada kondisi corona seperti ini, lalu perusahaan minus sehingga tidak mampu membayar karyawan secara langsung dan menyampaikan akan dibayar secepatnya. Itu bagaimana, Ustaz? Menjanjikan seperti itu. Iya.
Bolehkah gaji karyawan dipotong 2,5% untuk zakat? Nah, itu yang motong nggak tahu hukum zakat berarti. Karena zakat itu ada nisab dan ada haulnya. Tidak ada kewajiban zakat kalau belum masuk nisab. Jadi ada ketentuan nisab. Nisab itu harta yang tidak digunakan. Misalnya gaji saya jadi dosen, misalnya 20 juta. Misalnya. Pertanyaannya itu sudah wajib zakat atau belum? Padahal nisab zakat kalau itu menggunakan standar perak itu 14 juta. Kalau saya per bulan gaji 20 juta, itu kan sudah di atas nisab. Sudah di atas 14 juta. Itu sudah masuk nisab apa belum? Ya belum. Baru terima gaji kok. Walaupun gajinya itu 20 juta, itu kan baru terima gaji. Belum digunakan. Kalau saya gajinya 20 juta, tapi saya itu konsumsi per bulan 15 juta, itu sisa saya cuma 5 juta. Sisa 5 juta itu belum masuk nisab. Jangan langsung dipotong 2,5%. Jadi untuk masuk nisab saya perlu 3 bulan dulu. Nanti bulan kedua sisa 5 juta lagi, bulan ketiga sisa 5 juta lagi, baru masuk nisab karena 15 juta. Itu pun harus nunggu sampai setahun. Kalau nanti akhir haul setahun itu tiba-tiba tinggal 10 juta, ya nggak keluar zakat. Zakat itu amal ibadah, bukan amal ekonomi. Nggak ada hubungannya dengan ekonomi, zakat. Zakat itu ibadah. Ibadah itu sangat amat ketat, nggak boleh ngawur. Itu bid'ah kalau ibadah itu ngawur. Itu sama saja saking semangatnya pengen sholat subuh 4 rakaat. Itu bid'ah, nggak boleh. Ini saya pengen olahraga, seger. Mbok subuh itu jangan 2 rakaat, nggak keren itu. Akhirnya sepakat 4 rakaat. Walaupun semua sepakat, nggak boleh. Imam sama makmumnya, oke setuju, wah semangat, takbir 4 rakaat. Malah bablas anginnya. Nggak diterima itu sholatnya. Termasuk zakat kayak model gini nggak diterima di sisi Allah. Kecuali untuk sedekah nggak apa. Kalau sedekah itu dipotong itu ya nggak boleh. Sedekah itu harus atas dasar keikhlasan. Jangan dipotong-potong. Sedekah itu tabaruah, bukan tijariyah. Ya kalau mau sedekah itu sunnah, kalau mau ya silakan, nggak mau ya sudah jangan diwajibkan. Sedekah itu bukan wajib. Orang kalau nggak sedekah juga nggak dosa. Yang dosa itu kalau nggak mau zakat. Jadi jangan asal potong-potong kayak gitu. Itu bukan double akad, tapi itu bukan zakat. Nomor 2, jika kondisi korona kemudian perusahaan minus tidak membayar karyawan, ya kalau nggak bisa membayar harus minta akad ulang, harus diundang, dikumpulkan. Ini kita nggak kuat bayar tanggal 1 sesuai dengan akadnya, kesepakatan. Minta keridhaan untuk mundur, mundurnya harus jelas. Ini maknanya apa? Juragan utang sama karyawan. Utang piutang itu boleh asalkan dua belah pihak ridho. Jadi harus ngomong. Kalau setuju itu sebenarnya sudah merubah akad minimal pada saat itu, walaupun sekedar lisan gitu loh. Namanya utang itu akad mustamir tadi. Mustamir itu harus ada batas waktunya. Mundur sampai kapan? 15 hari. Oke, masih sabar. Nanti 15 hari belum bisa bayar lagi, harus akad ulang lagi. Minta mundur lagi. Boleh asal saling ridho. Nah, itu perubahan akad kan? Jadi pada dasarnya perubahan akad boleh asal saling ridho.
Kalau nggak ridho, nah itu yang berat bagi juragan. Dia harus utang sana, utang sini untuk gaji. Kalau karyawannya nggak mau, harus cari utangan. Atau jual apa yang bisa dia jual. Kalau sudah nggak bisa, ya sudah harus segera melakukan fasah, pemutusan hubungan kerja karena apa? Force majeure tadi sudah terjadi uzur syar'i. Jadi karena ada uzur syar'i, itu yang jenis keempat tadi. Dia bisa pemutusan hubungan kerja. Karena ada kondisi yang memaksa, karena ada uzur syar'i yang mengizinkan untuk terjadi pemutusan hubungan kerja. Begitu ya, Allah. Baik, insya Allah jelas ya Bapak-Ibu sekalian. Dari pertanyaan chat terakhir Ustadz dari Ibu YSR. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz dengan sistem gaji ASN saat ini? Ada kenaikan secara berkala berdasarkan strata pendidikan dan prestasinya. Apakah hal tersebut sah-sah saja Ustadz? Bagaimana pandangan Ustadz? Syukran. Ya, kalau itu atas kerelaan dari yang menggaji ya nggak apa-apa, diterima saja. Tapi kalau itu diharuskan, misalnya pemberi gaji atau juragan itu tidak mau, itu tidak boleh dipaksa dengan ketentuan seperti itu. Misalnya ada undang-undang yang mengatur setiap perusahaan harus memberikan gaji berkala kepada karyawannya. Nah, aturan itu yang nggak boleh. Tapi kalau ada perusahaan yang seperti instansi pemerintah yang mau ngasih itu, ya terserah. Tapi kalau diharuskan nggak bisa, nggak boleh. Kalau dia mau setiap tahun naik, ya kalau dia mau nggak apa-apa ya, namanya dikasih kok. Ya terima saja kan. Itu sama saja selalu memberikan kayak tunjangan itu enggak wajib. Yang nggak boleh itu diwajibkan, misalnya THR itu enggak wajib. Jadi ada tunjangan hari raya, atau tunjangan kehamilan, tunjangan menghamili, enggak ada ya. Tunjangan akhir tahun, apalagi ya, tunjangan kesehatan, itu sebenarnya bukan kewajiban. Kalau undang-undang mewajibkan ada THR, itu sebenarnya melanggar hukum syariat. Tapi kalau perusahaan mau ngasih THR itu boleh saja, itu mubah. Sunnah ya, sunnah itu sunnah. Memberi tunjangan ini itu sunnah. Tapi kalau diwajibkan oleh negara itu enggak boleh. Karena itu bukan kewajiban juragan. Kewajiban juragan itu memberi upah sesuai dengan manfaat yang diberikan. Itu seperti jual beli. Jual beli itu yang satu memberikan barang, yang satu memberikan harga. Kalau ijarah yang satu memberikan manfaat, yang satu memberikan upah. Kewajiban Kewajiban juragan ya hanya satu, memberikan upah. Tidak ada kewajiban lain, harus ngasih tunjangan ini, tunjangan itu. Tunjangan-tunjangan itu kewajiban pemerintah, bukan kewajiban perusahaan. Kasihan itu juragan. Memangnya nggak pernah jadi juragan? Berat loh sedih. Saya itu kalau sudah Ramadan itu sedih. Kenapa? Nanti kalau libur lebaran, sudahlah cutinya 2 minggu, minta gaji penuh. Aturannya gitu. Mereka nggak kerja, tapi harus digaji penuh. Itu zalim kan itu. Yang senang memang pekerjaannya senang, tapi itu kan menzalimi juragan. Mau dia nggak dapat manfaat apa-apa. Sudahlah dia mau pulang kampung, mau liburan 2 minggu nggak kerja. Kok harus digaji 1 bulan penuh itu atas dasar apa? Ini akad apa? Kan akad yang batil itu. Bukan berarti saya nggak pernah ngasih THR. THR selalu kita kasihkan. Tapi selalu kita ingatkan ini adalah sodakoh. Ini kebaikan hati juragan.
kebaikan hati perusahaan, bukan kewajiban. Supaya nanti kalau dalam kondisi tertentu tidak bisa memberikan THR, nggak boleh nuntut. Nggak boleh nuntut. Walaupun alhamdulillah selalu bisa. Kemarin pandemi ya masih bisa, walaupun sampai kita carikan utang-utang. Kasihan. Alhamdulillah masih bisa utang. Gitu ya. Allah. Baik, Ustaz. Gitu Bapak sekalian, semoga jelas ya. Baik Ustaz, masih diberikan kesempatan Ustaz. Mungkin kalau Sampai subuh. Mungkin ada tanggapan dari Bapak sekalian dari tadi pembahasan tadi, silakan Ibu, masih diberikan kesempatan. Ustaz Fauzi, silakan. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi mungkin ada pertanyaan saya yang tertulis tapi terlewatkan. Jadi kalau melihat penjelasan tadi gitu ya. Kemudian kalau kita lihat yang sekarang ini kan dan beberapa kali didemo oleh apa namanya itu serikat pekerja ya. Dan ini terkait dengan undang-undang Cilaka lah atau omnibus law, tapi khususnya poin-poin tentang ini buruh gitu kan. Kan beberapa poin itu salah satunya adalah terkait dengan apa namanya kebijakan misalkan sistem penghapusan sistem apa namanya itu permanen gitu. Kalau dulu kan ada kewajiban setelah berapa ya 2 atau 3 kali kontrak harus permanen gitu. Kemudian sekarang dihapus, itu ndak lagi ada gitu. Sehingga kemudian perusahaan ndak wajib mempermanenkan karyawannya, bahkan bisa sistem kontrak selamanya. Kemudian ada lagi poin-poin yang itu juga dihilangkan gitu. Maka kemudian ada pertanyaan, oh berarti bisa dikatakan apa namanya undang-undang Cilaka ini akan mempermudah ya pengusaha gitu ya, untuk yang selama ini banyak dibebani banyak apa tentang tunjangan macam-macam dan mempermanenkan macam-macam. Karena konsumsi permanen itu kan nanti juga di apa namanya, kalau PHK maka wajib memberikan apa namanya itu gaji ini ya, apa namanya pensiunan apa itu Pesangon. Nah, pesangon ya betul, pesangon gitu. Sebenarnya ketika itu dihapus kan tidak ada lagi. Nah, yang semacam ini kemudian tadi saya sempat kepikiran, oh berarti lebih seperti kesar ini malah gitu. Apa namanya? Ketika poin-poin yang selama ini dianggap memberatkan pengusaha itu coba dihilangkan gitu ya oleh presiden atau oleh rezim sekarang gitu. Meskipun nanti ada beberapa poin juga yang memberatkan apa namanya buruh sih. Itu gimana pendapat Ustaz? Iya. Berarti kesimpulannya apa? Undang-undang Cilaka lebih sesuai syariat Islam. Ya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kalau memang poin-poinnya kayak gitu, wah itu malah lebih dekat dengan syariat Islam daripada undang-undang ketenagakerjaan yang lama. Terus yang membedakan apa? Nah, pentingnya kita membahas ekonomi pasar syariah dengan lapis-lapis yang ada 8 itu bedanya apa? Kalau undang-undang Cilaka yang sesuai syariat Islam itu diterapkan di dalam ekonomi kapitalis, ya buruhnya yang cilaka betul gitu loh. Karena yang namanya apa? Orang diputus kontrak kerjanya ya. Kalau dia tiba-tiba di PHK itu kan seperti masuk neraka. Karena cari kerja susahnya minta ampun. Tapi kalau dalam Islam kan no problem gitu loh. Misalnya kontrak kerja cuma 1 tahun, ya udah gak ada masalah, nanti putus, cari lagi gampang. Nggak bisa kerja ya bisnis sendiri. Ini yang tidak ada di dalam kapitalis. Jadi jangan membayangkan apa aturan ketenagakerjaan Islam kemudian diterapkan dalam ekonomi kapitalis, ya biarlah.
Itu sama saja kita itu membayangkan pencuri itu dihukum potong tangan, diterapkan di ekonomi kapitalis. Ya habis tangannya orang Islam, potongi kabeh. Dipotong semua. Karena membayangkan hukum Islam diterapkan di sistem yang tidak Islam. Seperti undang-undang ketenagakerjaan Islam ini diterapkan, buruh marah semua, saya jamin marah. Karena lebih enak undang-undang ketenagakerjaan yang dulu, sangat melindungi buruh. Padahal itu menzolimi juragan. Undang-undang yang dulu itu menyiksa juragan, betul. Karena kalau kita runut, undang-undang itu kan dulu dibuat ketika zamannya Megawati, di mana ada ketua serikat buruh yang terkenal siapa, Mokhtar Pak Pahan itu ikut nyusun undang-undangnya, ya pasti membela buruh lah. Undang-undang tenaga kerja yang dulu itu sangat menguntungkan buruh dan sangat menzolimi juragan. Nah, oleh karena itu, kalau hukum syariat tetap harus ditegakkan hukum syariat. Kalau kelihatan itu buruk, itu mesti dalam kacamata pasar bebas, pasar kapitalis, bukan pasar syariah. Seperti kemarin kita membahas tentang larangan menyewakan lahan pertanian, itu coba kalau didengar petani, ya goncang itu. Wah, syariat Islam nggak mutu, syariat Islam zolim, syariat Islam ternyata nggak adil, wah marah semua. Saya bolak-balik kalau menyampaikan materi tentang hukum-hukum pertanian, marah semua. Karena apa? Plottingnya di negara kapitalis, ya jelas Islam kelihatan zolim, kelihatan tidak adil. Coba kalau dibawa kepada ekonomi pasar syariah, makanya desain 8 lapis itu agak susah membayangkan. Itu baru nampak keindahannya kalau langsung semua jalan 8 lapis itu. Sangat amat adil sekali. Semua pihak merasakan keadilan. Keadilan pasar. Yang dimaksud keadilan pasar itu dua belah pihak dilindungi oleh Islam. Kalau jual beli ya penjual dan pembeli, kalau ijarah ya juragan sama pekerja, semuanya dilindungi. Petani dan pemilik lahan dilindungi semua. Nah, ini uniknya mekanisme pasar syariah itu di situ. Makanya harus tetap dalam pandangan kerangka makro. Yang dimaksud makro ya 8 lapis itu harus jalan semua. Kalau enggak, satu persatu kita bahas, hasilnya apa? Wah, Islam kelihatan jeleknya terus. Gitu ya. Allah. Baik. Baik, begitu ya Bapak sekalian. Alhamdulillah. Ustadz Fauzi Afwan kena terlewat ya, karena di privat. Untuk kedepannya pertanyaan mungkin bisa di umum saja. Ya, mohon maaf karena menggunakan 2 perangkat. Begitu Bapak sekalian. Cukup ya sepertinya pertemuan pada malam hari ini. Alhamdulillah. Begitu Ustadz, mungkin bisa closing statement dan pertemuan ke depan. Baik, alhamdulillah untuk malam hari ini merupakan faktor produksi yang kedua. Jadi yang pertama lahan, yang kedua adalah ketenagakerjaan. Insya Allah pertemuan berikutnya faktor produksi yang ketiga, yaitu modal. Setelah itu baru kita berbicara titik temu antara rumah tangga perusahaan dengan rumah tangga dalam pasar, yaitu hukum-hukum perdagangan. Berarti selesai untuk mekanisme pasar syariah. Semoga tetap pemahaman utuhnya terjaga ya. Jangan terjebak hanya pada hukum-hukum secara mikro. Tapi harus tetap dibayangkan ini kalau diterapkan dalam sistem Islam, dalam sistem mekanisme pasar syariah. Semoga
tetap semangat dan semoga ada manfaatnya untuk kita. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.